Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Puspitasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Saya akan memaparkan materi mengenai koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul titik 1 CGP Angkatan 11. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun secara batin. Sementara pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan, kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun kodrat anak yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh anak semenjak lahir dan sumber daya alam sekitar. Sedangkan kodrat zaman sesuai dengan pendidikan saat ini yang menekankan pada keterampilan abad 21. Kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, anak dilahirkan diibaratkan sehelai kertas yang sudah ada tulisan di dalamnya, namun belum terlihat jelas sehingga pendidikan berkewajiban untuk menebalkan tulisan yang berisi baik sehingga nampak sebagai pribadi budi pekerti yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Lalu, saya hanya melihat nilai evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kemampuan potensi lainnya. Selain itu, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, karena bagi saya, materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga menganggap keberhasilan belajar siswa saya adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya sering merasa tidak puas jika murid saya tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang saya lakukan dan pikirkan dalam pembelajaran selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan saja aspek kognitif, tapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya juga harus saya perhatikan. Murid bukanlah sebuah objek pembelajaran, melainkan adalah subjek dalam pembelajaran. Murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran atau juga motivator. Dan guru juga harus selalu tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran dalam pembelajaran, memahami karakter murid sesuai dengan keunikannya, menghargai perbedaan karakter murid, dan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencemirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan murid sesuai dengan student center. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pembelajaran juga mengutamakan aspek budi pekerti yaitu dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, saling menghargai, menghormati, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Dan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya
Demikian, semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.